Bang Putra, izin Bang, kami sedang live dari Kompas TV. Boleh Bang Putra, sedikit saja Bang. Bang, tentu yang menjadi pertanyaan ini adalah bagaimana kemudian apakah PDI akan betul-betul mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Setelah pertemuan ini, bagaimana kesepakatannya? Kita kan ini berproses ya. Tadi Pak Ketua DPD menyampaikan kita mengalir. Dan kita melihat prosesnya bukan hanya hari ini. Kita melihat prosesnya ketika pintu dari Mahkamah Konstitusi itu ternyata suaranya sama dengan kehendak rakyat. Jadi kita ini percaya bahwa politik itu bukan selalu direkayasa, politik itu bukan selalu ini, tapi juga mengalir. Dan dalam hal ini tentunya kita lihat bagaimana bijaksananya pimpinan PDI Perjuangan di dalam kita bersilaturahmi dengan Pak Anies gitu ya. Kan Pak Anies ngajak kita ketemu hari ini dan juga kita membuka pintu untuk bertemu, berkomunikasi, bersilaturahmi dan kita ngobrol. Biar bagaimanapun kita sudah kenal Pak Anies juga lama. Teman-teman DPRD sudah pernah bermitra dengan beliau. Pak Ketua DPD juga sering bertemu dengan beliau juga gitu ya sejak dulu dan saya juga sejak wartawan juga sering berkomunikasi dengan Pak Anies. Nah hal-hal seperti itu jangan dinafikan, jangan semuanya kita mau pragmatis gitu ya, lalu tawarkan apa, dapat apa, jadi apa dan lain sebagainya. Kita kasih contoh lah kepada rakyat Indonesia bahwa politik itu tentang kebijakan. Politik itu bukan akal-akalan, bukan hitung-hitungan. Politik itu seharusnya menjadi kebijakan. Bagaimana kita merasakan denyut nadi dari masyarakat itu juga kita bahas. Demonstrasi yang kemarin ketika saya menghadiri kegiatan tersebut ya paripurna dan bertemu dengan rakyat itu kita bahas, kita diskusikan dan lain sebagainya. Nah, yang begini-gini kita jangan lewatin, jangan alfa. Jangan langsung kita baru ABC maunya ke Z. Nah, ini adalah pendidikan politik yang tidak menarik buat rakyat kalau kita seperti itu. Artinya kan tadi juga dalam pertemuan dibahas soal bagaimana apakah ada kesamaan ideologi antara Anies dan juga PDIP. Bahkan tadi juga sudah dijabarkan soal hubungan yang sudah terjalin lama. Artinya bisa disimpulkan nggak dari pertemuan tadi ada kesamaan ideologi? Oh ya, artinya kan ini getaran bagaimana kita berbicara tentang Pancasila. Kita bicara tentang kebinekaan. Kita bicara tentang perjuangan terhadap rakyat. Kita bicara tentang program-program kerja, ya kan, yang harus kita lakukan bukan sebagai gubernur, bukan hanya sebagai partai, tapi sebagai anak bangsa. Apa yang menjadi concern kita? Apa yang menjadi prioritas kita? Nah, pembicaraan-pembicaraan ini kan memang yang harus kita hadirkan, bukan membicarakan tentang hal-hal yang jangka pendek gitu ya. Kita satu cita-cita, satu persamaan gitu kan ya. Dan kita sebenarnya kita juga mengetahui bahwa apa yang menjadi pemikiran Pak Anies ketika maju sebagai calon presiden kan. Kita lihat pandangan-pandangan beliau ketika waktu itu menjadi calon presiden bersama dengan Muhaimin Iskandar. Itu kan sudah menjadi satu komunikasi politik antara PDI Perjuangan dengan Pak Anies juga gitu. Jadi menurut saya pembicaraan-pembicaraan itu tidak normatif gitu ya. Karena itu adalah satu fondasi yang memang harus kita bahas gitu kan ya. Kita bicara kebinekaan, kita bicara Pancasila, kita bicara persatuan dan kesatuan, dan itu harus menjadi mainstream. Jangan dipisahkan dong dari kehidupan sehari-hari kita berpolitik bernegara. Pancasilanya di sini, berpolitik yang di sebelah sini enggak. Harus jadi satu, dijadikan mainstream. Nah, di situ ada kesepakatan bahwa apa yang akan kita telurkan menjadi satu kebijakan, terutama saya juga jadi anggota DPR, Partai PD Perjuangan, Pak Anies sebagai seorang tokoh, itu harus disatukan. Tidak boleh kita kita tebang pilih, oh ini nggak menguntungkan kita, oh kita pinggirkan, ini nggak bisa, ini harus jadi satu kesatuan. Ada satu pertanyaan lagi Bang Putra, selain apakah PDI akan mengusung Pak Anies, pertanyaan balikannya ini apakah Pak Anies akan jadi kader PDIP? Kita tidak bicara siapa jadi apa ya di sini ya. Kita tidak bicara. Kita terima Pak Anies sebagai pemimpin Jakarta. Ya, Pak Anies juga mau bertemu kita karena kita adalah partai pemenang pemilu, gitu kan ya. Dan juga memang silaturahmi. Tadi disampaikan Pak Anies juga punya hubungan baik dengan Pak Ketua DPD. Tentunya saya sebagai anggota PDI Perjuangan dan juga anggota DPR dari DKI Jakarta juga ikut mendampingi. Jadi pembicaranya tidak sepragmatis itu, gitu kan ya. Mau dicalonkan terus menjadi menjadi anggota atau tidak jadi anggota terus tidak sejauh itu karena kewenangan kami juga tidak sejauh itu karena itu adalah kewenangan Ibu Ketua Umum, kewenangan DPP. Kami di sini hanya membuka pintu untuk berkomunikasi dan Mas, komunikasi politik itu kan harus terus dilakukan gitu kan ya dengan siapapun gitu kan ya, terutama ya kita yang memiliki fondasi yang sama gitu ya, mempunyai ideologi yang sama, ideologi Pancasila. Artinya soal komunikasi politik dan juga kewenangan
keputusan ini adalah di tangan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertanyaannya apakah nanti ataupun saat ini DPD PDI Jakarta akan menjadi jembatan pertemuan antara Pak Anies dan Bu Mega atau memang sudah ada jadwalnya bahkan? Bukan, kalau DPD tentu kan bukan jembatan. Ini kita kan struktur yang ada di bawah yang ada di DKI Jakarta. Artinya biar bagaimanapun kan apa yang dilakukan oleh DPD PD Perjuangan tentunya sudah diketahui oleh DPP PD Perjuangan. Nah, dalam hal ini tentunya beliau tahu bahwa beliau punya teman dekat, punya teman lama, Pak Ketua DPD yang ada di DKI Jakarta, tentu melakukan pertemuan seperti itu. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa konstitusi itu tidak kemudian ditinggalkan kembali sampai pada tanggal 27 nanti atau sampai selamanya bahkan. Itu yang kita bahas juga. Ya kan, saya kebetulan jadi anggota balik dan kebetulan saat ini juga saya ada di Komisi 2 DPR, baru ditugaskan di sana untuk ikut membahas dalam konsinyering dan juga dalam RDP dengan KPU hari Senin nanti. Nah, tugas kita adalah itu, gitu kan ya, untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu yang digunakan. Tidak ada pasal-pasal yang tiba-tiba dibelokkan lalu diambil hanya setengah-setengah saja di dalam putusan PKPU nanti ya, gitu. Baik, siap. Terima kasih politisi PDIP Bang Putra Nababan. Terima kasih untuk waktunya, Bang. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu politisi PDI Perjuangan yang menggarisbawahi bahwa memang pertemuan ini tentu sudah diketahui oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Seperti yang tadi juga kami sudah sebutkan bahwa terkait dengan apakah kemudian PDI akan mengusung Anies, ini sepenuhnya adalah kewenangan dari Megawati Soekarno Putri. Kita akan lihat bagaimana kemudian nanti dinamika politik yang terjadi di dalam Pilkada Jakarta khususnya, dan juga termasuk soal bagaimana dinamika yang terjadi antara PDI Perjuangan dan juga Anies Rashid Baswedan. Vidi. Baik, Dipo, terima kasih untuk laporan Anda dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Saudara, tadi disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Putra Nababan bahwa pertemuan memang tidak secara langsung membahas mengenai apakah Anies akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tapi ini membahas mengenai kesamaan visi misi, bagaimana membentuk masa depan Jakarta, dan juga membicarakan mengenai fondasi-fondasi kebinekaan, persatuan, dan persamaan-persamaan lainnya antara Anies Baswedan dan DPD dan PDI Perjuangan. Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Vidi Batlolone. Anda akan menyaksikan program-program kami selanjutnya.